Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1609. Sister Orb, yang tahu apa yang terjadi, langsung tidak setuju. Apa yang kau bicarakan? Peluangnya pasti sangat kecil. Apakah kamu tidak memperhatikan? Sistem belum menutup alam dimensi sama sekali. Jelas berpikir bahwa binatang iblis ini tidak dapat menimbulkan bahaya bagimu. Rowan harus mengakui bahwa Sister Orb benar. Itu bagus, kalau begitu. Setelah itu, Rowan mengambil kesempatan untuk membawa Ryan keluar dan menjelaskan apa yang terjadi. Oh, jadi kita punya beberapa perusahaan, ya. Mari kita temui mereka. Ryan menjadi tertarik pada binatang iblis itu. Mereka memang menangkap banyak binatang iblis, tetapi dia juga mempercayai hal yang sama dengan Rowan. Ada terlalu banyak dari mereka untuk dipedulikan oleh binatang iblis wilayah inti. Sedikit yang mereka tahu bahwa itu adalah alasan yang tepat bagi mereka berdua untuk datang. Sip. Netako dan Haryado berencana untuk menyingkirkan para pembudidaya di sepanjang jalan ke sini karena mereka tahu orang-orang ini adalah bagian dari kelompok Rowan. Mereka membantu para pembudidaya alam transisi menangkap binatang iblis. Namun, mereka memperhatikan bahwa Divine Sense Ryan dan Rowan tidak lebih kecil dari milik mereka sendiri. Saat mereka melihat si kembar, Divine Sense si kembar juga mencapai mereka. Secara alami, mereka mengesampingkan pembudidaya tingkat rendah dan terbang untuk menemui si kembar. Ryan kemudian tersenyum pada keduanya, berkata, "Halo, senior. Apakah ada alasan bagimu untuk keluar dari wilayah inti?" Netako mendengus sebagai tanggapan. Apakah ras humanoidmu lupa bahwa tidak ada seorang pun di alam transformasi elemental ke atas yang diizinkan di hutan Tinlin kami? Namun, inilah kamu, tepat di dalam hutan Tinlin dan menangkap binatang iblis kami. Akhirnya, si kembar mengerti mengapa binatang iblis ini datang untuk melihat mereka sama sekali. Itu adalah informasi yang bahkan Rowan tidak tahu. Ryan menghela nafas sebelum menjelaskan, itu kesalahan kami, senior. Adikku dan aku baru di negara ini. Kami tidak tahu bahwa aturan seperti itu ada di hutan Tinlin. Baru, Netako dan Haryado menyipitkan mata sebagai tanggapan. Padahal, setelah melihat si kembar sebentar, mereka dapat melihat bahwa si kembar tampaknya mengenakan pakaian yang berbeda dari yang biasanya dilakukan orang-orang di negara ini. Dari mana asalmu? Ryan dan Rowan saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka harus mengatakan bahwa mereka berasal dari benua lain. Namun, mereka menyerah pada ide itu pada akhirnya. Mode penghindaran takdir diaktifkan, tetapi jika mereka mulai berbicara terlalu banyak, bahkan itu tidak akan mampu menghentikan masalah yang menghadang mereka. Untungnya, Rowan telah memperoleh lebih banyak informasi tentang negara dan wilayah lain di ibu kota. Kami datang dari negara Lucrece, setengah jalan ke tengah benua. Kami bepergian dengan junior kami melalui benua bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman. Seperti yang mungkin Anda perhatikan, kami memiliki banyak formasi inti, penggabungan inti dan jiwa, dan pembudidaya alam jiwa baru lahir yang mengikuti kami. Kami semua adalah bagian dari sekte yang sama, jelas Ryan. Adapun negara Lucrece, itu hanya salah satu negara di peta. Mereka jelas belum pernah ke sana. Lucrece. Netako dan Haryado tidak terlalu tahu banyak tentang negara-negara lain di luar, terutama yang letaknya sangat jauh. Bukannya mereka tidak bisa mengumpulkan informasi, tapi mereka tidak peduli. Lagi pula, binatang iblis tidak dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas. Namun demikian, mereka merasa aneh. Mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini untuk meminta juniormu berburu di hutan binatang iblis kami? Bagaimanapun, ini adalah benua yang diperintah oleh binatang iblis. Seharusnya tidak ada kekurangan wilayah binatang iblis dari mana kamu datang. Ryan setuju dengan mereka. Anda benar. Namun, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami bepergian untuk mendapatkan pengalaman. Kami mampir ke hutan Tinlin Anda hanya karena kebetulan. Kami hanya bertanya di ibu kota di mana kami dapat menemukan wilayah binatang iblis dengan berbagai macam binatang iblis di dalamnya, dan kami mendengar bahwa Tinlin akan menjadi tempatnya. Jika senior menginginkannya, kita bisa langsung pergi. Petik 2. Saat itulah Netako punya ide. Hehe, itu tidak mengubah fakta bahwa Anda datang ke tempat yang tidak seharusnya Anda miliki. Namun, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Anda berasal dari Lucrece, kan?
Itu sangat jauh, yang berarti Anda menghabiskan cukup banyak batu surgawi peringkat 2 untuk tiba di sini. Bagaimana dengan itu? Beri kami masing-masing 3.000 batu surgawi peringkat 2, dan kami akan melepaskanmu. Sepertinya kesepakatan yang adil, kan? Mata Haryado tiba-tiba berbinar setelah itu. Memang, bagi mereka untuk datang dari jauh, mereka harus dipenuhi dengan batu surgawi. Mereka mungkin bagian dari sekte besar dari negara asal mereka. Kau dengar temanku di sini. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda akan membayar kesalahan itu, atau haruskah kami mengambil pembayarannya sendiri? Baik Netako maupun Haryado tidak tampak khawatir. Mereka tidak berpikir si kembar akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka memberikan segalanya. Di kepala mereka, sudah merupakan bantuan besar bahwa mereka hanya meminta pembayaran dan tidak langsung menyerang si kembar. Ryan kemudian memandang Roan dan bertanya, haruskah kita membayar? Meskipun alam dimensi tidak tertutup, yang berarti orang-orang ini tidak berbahaya bagi kita, kita pasti tidak bisa membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka berdua berada di alam Void Tempering. Mungkin hanya Kentucky yang bisa menandingi kecepatan mereka saat mereka menggunakan kekuatan spasial mereka. Roan menyipitkan matanya sebagai tanggapan ketika dia merenungkan apakah mereka harus mengikutinya atau tidak. Bab 1610. Roan mengangguk, berkata, beberapa binatang iblis yang kuat keluar untuk membicarakan beberapa aturan aneh. Kemudian mereka menuntut pembayaran, lalu kami menolak, lalu kami bertarung, lalu binatang iblis yang lebih kuat keluar karena mereka tidak bisa melepaskannya begitu saja, yada, ini agak membosankan. Ryan harus mengakui bahwa kata-kata Roan masuk akal. Sekarang setelah kamu menyebutkan itu, sepertinya sangat klise. Netako dan Haryado tidak bisa menahan perasaan malu setelah mendengar itu. Memang, bukankah tindakan mereka tampak terlalu mudah ditebak? Terus, selama kami menerima pembayaran, kami tidak peduli apakah itu klise atau tidak. Anda sebaiknya berhenti menguji kesabaran kami. Petik 2. Ryan memandang Roan sebelum bertanya, berkelahi hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah karena kita tidak dapat mencegah mereka berdua melarikan diri. Namun, saya juga tidak mau membayar. Bagaimana dengan melarikan diri? Apakah akan lebih di luar kebiasaan? Roan menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak juga. Bagaimanapun, Roan tidak bisa menemukan ide lain. Saat itulah Sister Orb memikirkan sesuatu. Hei, apa menurutmu kucing di sana akan tertipu trik yang sama seperti anjing Beagle dari Treavin? Mata Ryan berbinar setelah mendengar itu. Kembali di Treavin, ada binatang iblis yang tampak seperti anjing Beagle dari bumi, meskipun itu jauh lebih besar karena budidayanya. Binatang iblis itu akhirnya jatuh cinta pada tipuan Ryan ketika dia mulai memperlakukannya seperti bagaimana manusia memperlakukan anjing di bumi. Karena salah satunya adalah kucing. Tunggu sebentar, kata Ryan kepada binatang iblis sebelum dia benar-benar menghilang. Tentu saja, Netako dan Haryado kaget melihatnya. Ryan menghilang tepat di depan mereka, dan mereka bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Dia benar-benar menghilang di udara tipis. Yah, itu hanya menunjukkan betapa tidak mengesankannya kehadiran mereka. Karena sistem tidak memblokir pintu masuk, itu berarti mereka bukan pasangan si kembar. Hei, kemana perginya kakakmu? Netako tiba-tiba bertanya dengan ekspresi gelap. Haryado juga tidak menyukainya. Lebih baik kamu bicara sekarang sebelum kami berurusan denganmu. Tentu saja, kedua binatang iblis itu memiliki indera mereka yang siaga penuh. Bagaimana jika Ryan tiba-tiba menyerang mereka dari bayang-bayang? Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia akan kembali dalam beberapa detik. Tiba-tiba, Ryan muncul di samping Roan lagi. Namun, dia memegang penggoda kucing besar di tangannya. Netako adalah Void Tempering Realm Winged Abyssinian, jadi meskipun dia sangat mirip dengan bagiannya, dia masih beberapa kali lebih besar dari kucing biasa dari bumi. Netako dan Haryado bahkan lebih terkejut setelah itu. Sekali lagi, mereka tidak tahu bagaimana Ryan muncul tepat di depan mereka. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau pergi kemana? Ryan menggelengkan kepalanya sebelum menatap Netako, berkata, itu tidak penting saat ini. Lihat ini, jika Anda membiarkan kami pergi, saya akan memberi Anda barang yang sangat menghibur ini. Petik 2. Netako dan Haryado tidak tahu harus berkata apa.
Jelas bahwa Ryan hanya mengambil tongkat besar dan menempelkan harapan dengan beberapa kain di ujungnya. Benda itu sama sekali tidak berharga. Wah, apakah kamu mengolok-olok wajah kami? Namun, Ryan tersenyum sebelum menjawab, sepertinya kucing senior itu tidak tahu betapa luar biasanya item ini. Itu sesuatu yang saya siapkan khusus untuk Anda. Maukah Anda setidaknya membiarkan saya menunjukkan cara kerjanya? Petik 2. Netako menatap Haryado, yang juga memasang ekspresi curiga. Aku akan pergi melihatnya. Mungkin itu ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk muncul dan menghilang. Jika sesuatu terjadi pada saya mengandalkan Anda untuk mendukung saya, kata Netako melalui pesan Divine Sense. Haryado menjaga kewaspadaannya tetap tinggi saat dia mengangguk sebagai jawaban. Lanjutkan. Namun, jika itu benar-benar sesuatu yang baik, Anda harus membaginya dengan saya. Netako kemudian mendekati Ryan yang sedang memegang improvisasi chat teaser. Apa itu? Apa gunanya benda ini? Ryan tersenyum sebagai tanggapan sebelum akhirnya mulai menggoyangkannya di depan Netako. Melihat itu, Haryado sekarang yakin bahwa si kembar benar-benar mengolok-olok mereka. Namun, saat dia hendak menyerang, dia melihat pemandangan yang mustahil untuk dijelaskan. Asteris meong meong meong. Asteris. Netako berguling-guling di udara saat cakarnya mencoba menangkap penggoda kucing. Saat dia melakukan itu, Ryan menggaruk punggungnya, membuat binatang iblis Void Tempering Realm itu merasa sangat nyaman. Dapatkan, dapatkan, dapatkan. Oh, itu lolos. Tidak, itu kembali lagi. Mengerti. Asteris meong meong meong. Asteris. Haryado hampir kehilangan kepalanya dari pandangan itu. Bukankah kucing itu cukup mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk diambil oleh si kembar itu? Namun, Ryan tidak memiliki niat untuk menyerang Abyssinian bersayap. Bagaimana itu? Apakah kamu menyukainya? Kucing yang berguling tidak bisa menahannya lagi. Saya suka itu. Apakah kamu menginginkannya? Saya menginginkannya. Tapi bagaimana dengan batu surgawi yang kamu tanyakan? Siapa yang peduli dengan batu surgawi? Beri aku, beri aku, beri aku. Petik 2. Ryan terus tersenyum ketika dia bertanya, bagaimana dengan temanmu di sana? Dia pasti tidak akan membiarkanmu menukar Divine Stone dengan item ini. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengannya. Berhenti menggoyangkannya dan berikan padaku. Ryan mengangguk setelah itu. Kalau begitu kita punya kesepakatan. Dengan itu, Ryan berhenti menggoyangkan penggoda kucing besar dan menyerahkannya kepada Netako. Aku sangat suka binatang iblis, kau tahu. Tidak seperti ras humanoid, binatang iblis benci berbohong dan mengingkari kata-kata mereka. Netako memegang penggoda kucing seolah-olah itu adalah harta terbesar yang pernah ada. Ada baiknya Anda tahu. Sekarang, kumpulkan juniormu dan keluar dari hutan binatang iblis ini. Haryado akhirnya kehilangan kesabaran. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa Anda membuang-buang waktu Anda dengan omong kosong ini? Jika Anda tidak menginginkan batu surgawi, maka saya akan mengambil bagian Anda juga. Segera, Haryado menyerang si kembar. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka jelas memainkan beberapa trik. Asteris bang, asteris. Sial baginya, Netako segera menghentikan herring bersayap perak. Kita punya kesepakatan, jadi aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya, mengerti? Kata Netako sambil masih memegang benda, luar biasa, itu. Bab 1611. Mulut Haryado berkedut setelah mendengar itu. Apakah menurutmu sebuah botol akan bernilai 3000 batu surgawi peringkat 2? Namun, suara Haryado berubah pada saat itu. Buat 2 botol. Intinya adalah, nektar itu tidak sebanding dengan banyak batu surgawi. Namun, Haryado mau tidak mau menerimanya. Meski nilai nektarnya tidak sebesar itu, masih terlalu sulit untuk didapatkan. Netako menyipitkan matanya sejenak. 1,5 botol. Kalau tidak, kita bisa bertarung sampai mati sekarang. Petik 2. Sepakat. Haryado tidak menyangka dia akan mendapatkan begitu banyak orang seperti itu sejak awal. Dia yakin Netako akan menolak untuk memberikan setetes pun, apalagi setengah botol lagi. Segera setelah itu, dia melihat si kembar. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan padanya, aku juga tidak peduli. Namun, jika Anda tidak keluar dari hutan Tinlin ini di penghujung hari, saya tidak akan menahan diri lagi. Ryan dan Roan sama sekali tidak memiliki masalah dengan itu.
Kamu tidak akan pernah melihat kami lagi. Netako tersenyum lalu memberikan 1,5 botol Abyssinian Nectar kepada Haryado. Ini dia. Sekarang, ayo pergi dari sini. Aku ingin memanfaatkan ini. Netako kemudian menatap Ryan dan bertanya, apa nama harta ini? Ryan berpikir bahwa menyebutnya penggoda kucing akan tampak seperti sedang mengolok-olok Netako. Dengan mengatakan itu, dia langsung mengubahnya. Tongkat pelatihan naluri berburu super duper. Netako mengangguk, puas. Nama yang bagus. Haryado tidak ingin apa-apa selain tertawa, tetapi dia takut Netako akan meminta kembali nektar jika dia melakukannya. Baiklah, aku pergi. Dengan mengatakan itu, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Tentu saja, Netako melakukan hal yang sama dan dengan cepat terbang menjauh saat dia menggunakan energi surgawinya untuk membuat aksi penggoda kucing seperti yang dilakukan Ryan. Dengan mereka pergi, Rowan memandang Ryan dan bertanya, berapa lama sampai dia mengerti? Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Aku memberikannya suatu hari. Rowan menyeringai sebelum dengan cepat menyebarkan Divine Sense-nya. Pada akhirnya, mereka menyelesaikan masalah lain dengan cukup murah. Setelah itu, dia dan Ryan mulai mengejar anggota sekte yang masih berburu binatang iblis untuk hutan binatang iblis di alam dimensi. Dengan kecepatan si kembar, hanya butuh 1 jam untuk mengumpulkan semua orang. Kentucky kemudian dibawa keluar saat Ryan kembali ke alam dimensi. Setelah itu, Rowan melompat ke punggung Kentucky, dan mereka meninggalkan hutan Tinlin, tidak pernah kembali lagi. Sekitar sehari kemudian, seorang Abyssinian bersayap akhirnya bosan dengan penggoda kucing. Aku akan membunuh mereka. Baru kemudian dia mengerti betapa konyolnya perdagangan yang dilakukannya dengan Haryado. Sial baginya, pada saat kembali ke daerah di mana si kembar berada, mereka sudah lama pergi. Ia bahkan pergi ke kota terdekat untuk melihat apakah masih bisa menangkap si kembar. Sayangnya, si kembar telah berteleportasi lebih dari setengah hari sebelumnya. Biasanya, si kembar harus menunggu aktivasi teleportasi. Namun, karena mereka tahu Netako mungkin bisa datang mencari mereka di kota, mereka membayar biaya tambahan untuk mengaktifkannya segera. Begitulah cara mereka pergi dengan selamat, bukan berarti Netako benar-benar bisa membahayakan mereka. Rowan terus melakukan perjalanan secara normal setelah itu, hanya berhenti di kota-kota besar untuk melakukan beberapa putaran rekrutmen. Selain itu, dia juga mampir ke wilayah binatang iblis agar semua orang menangkap lebih banyak binatang iblis. Lagi pula, mereka baru saja mendapatkan sekitar 3.000 dari mereka, yang terlalu sedikit karena hutan alam dimensi mencakup 250 km. Tentu saja, Rowan memastikan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang wilayah binatang iblis yang dia singgahi untuk memastikan mereka tidak memiliki aturan aneh seperti Tinlin. Mereka menghindari terjebak di Tinlin karena penggoda kucing, tetapi hal seperti itu tidak akan berhasil pada semua binatang iblis. Selama salah satu kunjungan wilayah binatang iblis itu, Ryan dan Rowan pergi berburu. Mereka menangkap binatang iblis untuk hutan, tetapi anggota alam jiwa baru lahir tidak akan memiliki apapun untuk dilawan. Kami membutuhkan binatang iblis yang lebih kuat untuk mereka, jadi mari kita tangkap beberapa sendiri. Itu benar, para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir dari sekte tersebut mampu menangkap binatang iblis yang sedikit lebih kuat untuk mengisi hutan. Namun, karena mereka bisa menangkap mereka, maka lebih sedikit yang bisa dikatakan tentang membunuh mereka. Mereka hampir tidak bisa disebut pelatihan. Si kembar juga tidak bisa membiarkan semua orang keluar setiap kali mereka membutuhkan pelatihan. Tentu, Luan ada di luar sana, menangkap binatang iblis tahap 6, tapi dia hanya satu orang yang menangkap binatang iblis untuk seluruh sekte. Itu jauh dari cukup. Itu sebabnya si kembar pergi untuk menangkap lebih banyak binatang iblis di tahap 6 dan bahkan di tahap 7. Begitu berada di alam dimensi, garis keturunan surgawi Celis dan Kentucky sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka tetap berada di hutan. Pada saat itu, Sister Orb mengambil kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang lain. Hei, karena kamu di luar sana, dapatkan beberapa binatang iblis tahap 2 dan 3 juga. Jika tidak, anak-anak di Foundation Establishment dan Core Formation Realm tidak akan memiliki banyak hal untuk dilatih. Juga, hutan masih kekurangan bahan langka seperti biji dan tumbuhan. Yah, jarang bagi kultivator di level mereka. Saya yakin kalian dapat menemukan cukup banyak untuk diletakkan di sana.
Ryan dan Roan mengangguk setelah mendengar itu. Tentu, kami akan mengambil beberapa dari mereka. Dan begitu saja, hutan alam dimensi secara bertahap berubah menjadi wilayah binatang iblisnya sendiri. Bab 1612. Alasan Roan membutuhkan waktu lama untuk tiba di penghalang benua antara Aether dan Hiwer pada dasarnya sama seperti ketika dia tiba. Jarak antar kota terlalu besar, dan terkadang formasi teleportasi tidak akan membuatnya maju atau terlalu mahal untuk sepadan. Bagaimanapun, si kembar tidak kecewa dengan kecepatan perjalanan mereka. Fluky sekali lagi keluar dan melihat penghalang benua di depan mereka. Kalian pasti sedang terburu-buru, iya. Penghalang benua lain sudah. Benua di belakang yang satu ini seharusnya Hiwer, kan? Luhan mengangguk sebagai jawaban. Itu dia. Setelah melakukan perjalanan melalui benua, Luan kini berusia 14 tahun. Dia terlihat jauh lebih dewasa dan kuat. Selama semua perjalanan ini, dia telah meningkatkan kultivasinya sekali lagi, sekarang berada di tahap akhir dari alam jiwa yang baru lahir. Ryan, yang keluar dari alam dimensi untuk melihatnya, hanya bisa menghela nafas. Setelah Hiwer, ada benua Labgram. Setelah itu, kita akhirnya akan berada di Jiot. Roan mengangguk sebagai jawaban. Kami semakin dekat. Itulah satu-satunya petunjuk kami untuk menemukan benua binatang iblis di pusat alam dewa. Kentucky juga menyebutkan, disitulah kami dapat menemukan lebih banyak tentang Minokawa yang kami dengar. Fluky tidak tahu apa-apa tentang semua itu, dia juga tidak peduli. Yah, akankah kita pergi? Si kembar mengangguk sebelum Ryan dan Kentucky kembali ke alam dimensi. Setelah itu, Fluky menelan Roan dan Luan sebelum menyelam ke dalam dimensional barrier. Jelas, penghalang itu bukan masalah bagi Fluky, yang melewatinya dengan cukup cepat. Ini dia. Sekarang, biarkan aku kembali dan berkultivasi. Setelah itu, dia memasuki dahi Luan sekali lagi. Hiwer adalah benua tanpa kekuatan dominan tunggal. Itu karena binatang iblis dan ras humanoid memiliki posisi yang sama di sini dalam hal kekuatan. Dengan mengatakan itu, kedua belah pihak telah membentuk kesepakatan untuk melindungi benua mereka dan mempertahankannya seperti itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, itu berarti ada lebih banyak kota di setiap negara. Dengan lebih banyak kota, ada lebih banyak formasi teleportasi. Lebih banyak formasi berarti teleportasi yang lebih murah, yang Roan tidak berpikir dua kali sebelum membayar untuk menggunakannya. Sekarang, sekte sudah mulai terbentuk. Semua bangunan utama berdiri dan memiliki murid yang keluar masuk. Hutan alam dimensi juga sering dikunjungi oleh para pembudidaya sekte. Mereka sering kembali dengan banyak bahan untuk digunakan untuk menempa, alkimia, formasi, jimat, dan hal-hal seperti itu. Dengan itu, sekte tersebut juga mendapatkan blacksmith, alchemy, formation, talisman, dan bangunan pekerjaan sampingan lainnya di mana para murid dapat belajar. Pada awalnya, cukup sulit untuk mengajarkan topik itu kepada orang-orang karena hanya ada Ryan, Roan, dan Havek di sana. Belum lagi mereka berdua tidak tahu banyak tentang jimat, misalnya. Namun, meski tidak tahu apa-apa, bukan berarti orang tidak mau belajar. Dengan itu, si kembar tahu bahwa mereka membutuhkan orang-orang yang mahir dalam pekerjaan sampingan itu untuk membantu mengajar murid-murid mereka. Itulah satu-satunya saat si kembar menggunakan metode lain untuk merekrut ahli, batu surgawi. Sejauh ini, setiap orang yang direkrut kebanyakan adalah orang-orang tanpa pilihan lain. Namun, itu tidak akan berhasil ketika seseorang membutuhkan orang yang berpengetahuan. Baik Ryan dan Roan mulai berhenti di samping bangunan pendudukan di kota-kota besar tempat mereka berteleportasi. Di sana, mereka akan menawarkan pembayaran dalam batu surgawi untuk para master yang bersedia bergabung dengan sekte tersebut. Untuk memastikan tidak ada yang meragukan mereka, mereka menggunakan kontrak pengikat jiwa yang menyatakan bahwa pekerjaan itu asli dan bahwa para master ini hanya harus melakukan bagian mereka. Tentu saja, ada juga bagian di mana mereka harus menyimpan rahasia yang tercantum dalam kontrak. Namun, jenis kontrak yang meminta kerahasiaan ini sangat umum di antara pengguna kontrak. Formation Master sangat terbiasa dengan mereka karena mereka tidak dapat menyebarkan cetak biru dari formasi yang mereka sewa untuk dibangun kepada musuh majikan mereka. Satu-satunya masalah adalah si kembar harus menyebutkan bahwa siapapun yang menerima pekerjaan itu tidak akan kembali ke kota mereka lagi. Nah, si kembar menjanjikan pembayaran yang sangat bagus,
jadi mereka tahu beberapa majikan pasti akan memilih untuk meninggalkan akar mereka di depan begitu banyak keuntungan. Selain itu, karena pembayaran tertulis dalam kontrak yang ditandatangani si kembar, semua orang percaya bahwa mereka akan dibayar. Yah, kontrak itu tidak berpengaruh pada si kembar, tetapi mereka akan membayar jumlah yang disepakati. Kontrak yang mereka tandatangani hanya ada di sana untuk membuat para majikan merasa nyaman. Di setiap kota yang disinggahi si kembar, rata-rata mereka berhasil merekrut 1 atau 2 orang ahli di setiap bidang. Setelah melewati seluruh benua Aether, bangunan pendudukan sampingan di Sekte Sistem sekarang memiliki beberapa ahli di bidang masing-masing. Namun, Ryan tidak bodoh. Dia tidak akan membayar para ahli itu selamanya karena itu akan menjadi beban keuangan sekte. Dengan mengatakan itu, dia menambahkan klausul pada kontrak bahwa para ahli ini hanya akan menerima pembayaran tinggi itu selama 1 tahun. Setelah itu, mereka dapat memilih untuk pergi atau bergabung dengan sekte. Kontrak pengikat jiwa, mencegah, si kembar atau siapapun dari sekte melakukan apapun terhadap para ahli itu, jadi dijamin si kembar akan membiarkan para ahli itu pergi setelah mereka mendapatkan pembayarannya. Yah, bisa dibayangkan apa yang terjadi setelah itu. Sekte Sistem memiliki lingkungan kultivasi yang luar biasa. Bahan langka selalu tersedia. Divine Stone dapat diperoleh tidak seperti di tempat lain. Teknik kultivasi, terutama pil analgesik untuk memulai kultivasi tubuh, juga tersedia untuk anggota. Pada akhirnya, siapa bilang para ahli ini ingin meninggalkan sekte? Beberapa bahkan tidak menunggu sepanjang tahun kontrak berakhir dan bergabung dengan sekte secara resmi. Sekte Sistem yang bepergian pasti semakin besar dan besar di semua sisi. Dari kelihatannya, pasukan Rohan pasti akan menjadi kenyataan di masa depan. Bab 1613. Ricardo mengangguk, memberitahunya, mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa. Omakro mau tidak mau bertanya setelah itu, haruskah kita meminta mereka untuk mencobanya? Semua orang langsung setuju dengan Omakro. Ryan masih di aula formasi. Setelah aula formasi dibangun, Ryan dan Havek akan menghabiskan waktu mereka bepergian dari repositori formasi sirkuit dan aula formasi. Bagaimanapun, repositori itu besar tetapi tidak cocok untuk banyak orang di dalamnya. Itu tidak memiliki kamar cadangan, misalnya. Bagaimana seseorang bisa mengatur semua tugas aula formasi, murid, sumber daya, dan hal-hal seperti itu hanya dengan satu ruangan besar. Selain itu, repositori formasi sirkuit menyimpan semua rahasia formasi sirkuit. Tidak mungkin Ryan mengizinkan sembarang orang masuk dan memeriksanya. Saat ini, hanya Ryan dan Havek yang memiliki akses. Nah, Rohan juga memilikinya. Hanya saja pria itu tidak mau pergi ke sana karena dia tidak peduli. Sekte Sistem benar-benar menjadi organisasi modern setiap hari. Segala sesuatu di sana dikendalikan oleh formasi sirkuit. Itu bisa dikatakan sebagai satu lagi alasan mengapa para ahli yang direkrut si kembar menyerah pada gagasan untuk pergi. Segala sesuatu di sana seperti hal baru. Setelah mereka diperkenalkan ke DPU, proses modernisasi semakin dipercepat. Banyak dari para murid, baik tua atau baru, juga bergabung dengan aula formasi. Saat ini, itu adalah aula pendudukan sampingan dengan jumlah murid terbanyak. Yah, kecuali sekolah, yang wajib bagi semua anggota sekte. Karena hukuman dan hadiah, jarang ada orang yang berani melewatkan kelas, yang semuanya dikendalikan oleh Sister Orb sendiri melalui formasi komunikasi. Kecuali anggota yang sangat baru, tidak ada lagi orang di sana yang setidaknya tidak tahu menulis, membaca, dan menghitung. Ketika Eliana tiba di sana, dia melihat beberapa master formasi bolak-balik. Ryan dan Havek berada di tengah-tengah kerumunan, melakukan hal-hal mereka sendiri. Ryan dan Havek sangat sibuk akhir-akhir ini, tetapi mereka tidak sendirian. Meskipun rahasia utama dari rune formasi sirkuit disimpan di antara mereka, yang kurang penting dibagikan dengan formasi master baru. Faktanya, keduanya sekarang memiliki beberapa master formasi tingkat rendah yang membantu mereka dalam pekerjaan itu. Ryan, aku butuh waktumu, Eliana memanggilnya dari jauh. Ryan memandangnya sebelum bertanya, sekarang. Aku cukup sibuk. Itu bisa menjadi Rohan juga. Eliana tidak keberatan jika itu bukan Ryan. Hanya saja dia yang paling dekat. Ryan tidak membuang waktu dan menghubungi Rohan melalui koneksi jiwa mereka. Rohan akan menunggumu di luar. Beritahu dia apa yang Anda butuhkan.
Ryan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Havek dan formasi sirkuit yang sedang mereka kerjakan. Dari kelihatannya, mereka sedang mengerjakan perangkat yang sama sekali baru. Eliana menghela nafas sebelum meninggalkan aula formasi. Benar saja, Rowan sudah ada di sana, menunggunya. Apa itu? Eliana kemudian menjelaskan, langkah pertama pembangunan sekte telah selesai. Kita perlu mengujinya. Rowan terkejut mendengarnya ketika dia melihat ke bawahnya. Ada satu hal yang berbeda tentang sekte sistem. Semua bangunan dan bahkan tanah tempat semua orang berjalan tidak menyentuh tanah yang sebenarnya, tanah alam dimensi. Sebaliknya, seluruh sekte ditahan oleh ribuan pilar cahaya. Hanya pilar cahaya itu yang benar-benar menyentuh tanah alam dimensi. Jadi kita bisa memindahkan semuanya, iya. Eliana mengangguk sebagai jawaban. Ya, saya ingin Anda menemukan ruang kosong bagi kami untuk mengujinya. Petik 2. Rowan mau tidak mau bertanya, jika aku mencoba memindahkan sebuah bangunan, bukankah bangunan lain akan tertinggal? Itu mungkin akan menghancurkan formasi yang menghubungkan mereka dengan sekte lainnya. Eliana menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, jangan khawatir. Ketika saya mengatakan saya bisa melakukannya, saya bersungguh-sungguh. Seluruh sekte memang memiliki banyak bangunan, rumah, dan yang lainnya. Namun, Anda tidak boleh menganggapnya sebagai entitas yang terpisah. Mereka semua adalah bagian dari satu item, satu bangunan tunggal. Itu sebabnya saya menyuruh Havek dan Ryan membuat formasi mengikuti persyaratan yang saya tentukan. Jika mereka melakukannya dengan baik, Anda harus dapat memindahkan seluruh sekte dan semua yang ada di dalamnya sekaligus, seolah-olah itu semua adalah satu item. Petik 2. Eliana tidak bisa menahan tawa setelah itu. Hehe, ini baru langkah pertama. Saat ini, kami memproyeksikan sekte untuk dapat berdiri di medan apapun asalkan tidak terlalu rata. Di masa depan, itu dapat dimodifikasi untuk benar-benar melayang di udara selama energi surgawi disediakan. Cetak biru kami telah meninggalkan lebih dari cukup ruang untuk mewujudkannya. Tentu saja, Rowan senang mendengarnya. Bagaimanapun, bahkan jika itu gagal, si kembar sudah menghitung kerugiannya. Mereka begitu teguh ketika menerima ide-ide kelompok Eliana. Sangat baik, beri aku waktu sementara aku menemukan tempat untuk mengeluarkan semuanya. Seberapa besar medan yang Anda butuhkan? Eliana merenungkannya sebentar. Yayasan sekte dibuat sedemikian rupa sehingga dapat ditingkatkan tanpa batas. Namun, sekte ini cukup baru, dan kami tidak memiliki banyak murid. Saat ini, ruang 5 km persegi seharusnya sudah lebih dari cukup. Rowan mengangguk setelah itu. Sangat baik. Segera setelah itu, Rowan menggunakan hubungannya dengan alam dimensi untuk mengirim peringatan kepada semua orang di sekte sekaligus. Seperti yang disebutkan dalam lencana sekte Anda sebelumnya, sekte sistem sedang dibangun untuk menjadi seluler. Grup Eliana telah menyelesaikan langkah pertama konstruksinya, jadi kami akan melakukan tes. Besok, seluruh sekte akan dipindahkan keluar alam dimensi untuk sementara waktu, jadi bersiaplah ketika saatnya tiba karena kalian semua juga akan dipindahkan bersamanya. Bab 1614. Apalagi meninggalkan sekte, orang-orang yang jauh untuk alasan apapun dengan cepat bergegas kembali. Mereka semua ingin melihat saat seluruh sekte akan dipindahkan bersama dengan diri mereka sendiri. Nah, Ryan dan Havek, misalnya, bahkan tidak menghentikan pekerjaan mereka karena mereka tidak peduli. Selama itu berhasil, mereka baik-baik saja dengan itu. 10 menit berlalu dalam sekejap, dan Rowan terhubung dengan alam dimensi. Segera setelah itu, dia fokus pada sekte dan memerintahkannya untuk keluar. Anehnya, itu tidak langsung menghilang seperti kebanyakan item. Sebaliknya, seluruh sekte pertama kali dikelilingi oleh cahaya perak. Hanya setelah beberapa detik akhirnya teleportasi keluar. Asteris. Entah dari mana, kompleks beberapa bangunan muncul sekaligus. Seperti yang disebutkan Eliana, Rowan membuat sekte itu muncul 2,5 meter di atas titik tertinggi dari lokasi pengiriman. Sekte itu sepertinya ingin jatuh dari jarak kecil itu pada awalnya. Namun, hanya sepersekian detik kemudian, ribuan pilar di bawah sekte tiba-tiba memanjang. Bam. Mereka menghantam tanah di bawah dengan kekuatan yang sangat besar, mengubur diri mereka ke dalamnya. Di beberapa tempat, mereka memanjang hanya 2,5 meter di bawah titik tertinggi. Di sisi lain,
Pilar memanjang hingga 20 meter sebelum menyentuh tanah. Bagaimanapun, karena perpanjangan terjadi begitu cepat, perbedaan waktu antara yang pendek dan panjang yang menyentuh tanah sulit untuk diukur. Kemudian lagi, itu harus seperti itu. Jika tidak, bagian dari sekte yang berdiri di tanah yang lebih dalam akan pecah tanpa ada yang menahannya. Pada akhirnya, yang terjadi hanyalah sekte itu sedikit gemetar. Selain beberapa barang yang jatuh ke tanah atau kejadian serupa lainnya, sekte itu cukup utuh. Eliana, yang jelas-jelas diteleportasi dengan yang lain, tidak menyukainya. Aku merencanakannya agar tidak ada yang merasakan apa-apa saat sekte itu muncul di luar. Dari kelihatannya, sepertinya pilar formasi tidak sempurna. Saya bisa merasakan guncangan di struktur sebelum sekte akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Petik 2. Ricardo, yang juga bekerja di bagian teknik sekte, tampaknya tidak peduli. Eliana, kebiasaan burukmu muncul lagi. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda akan berhenti berusaha menjadi begitu sempurna sepanjang waktu. Katia setuju dengannya, dengan mengatakan, memang. Tidak bisakah kamu merasa bahagia karena semuanya berjalan dengan baik? Luto juga menambahkan, kita dapat bekerja pada peningkatan fondasi sekte nanti untuk menebusnya. Untuk saat ini jelas merupakan kesuksesan besar. Hahaha. Omakro tertawa. Ini adalah hasil yang bagus. Eliana, jangan lupa, kami bahkan mengira bangunan sekte akan pecah dalam skenario terburuk. Jelas, tidak ada yang mendekati itu terjadi. Petik 2. Namun, semua murid sekte itu terkejut. Beberapa benar-benar meragukan apakah mungkin untuk memindahkan benda sebesar itu sekaligus. Tapi lihatlah, mereka semua berada di luar alam dimensi dengan sekte itu sendiri. Mengesankan, itulah yang kebanyakan orang pikirkan. Roan kemudian turun dari langit bersama Kentaki dan Luan sebelum mendarat di samping kelompok Eliana. Itu bekerja jauh lebih baik daripada yang saya kira. Saya siap untuk membuat seluruh sekte dibangun kembali dari awal, tetapi sepertinya itu tidak perlu. Petik 2. Eliana tersenyum sebagai tanggapan. Dia tahu semua orang benar. Baiklah. Ini adalah berita bagus. Saya mengerti. Sekarang, mari kita teleport kembali ke alam dimensi. Sudah. Salah satu murid di dekatnya tidak bisa tidak bertanya. Tapi kami baru saja tiba. Orang lain menambahkan, dan mereka bukan satu-satunya. Tidak bisakah kita tinggal di sini sebentar? Kita bisa mengadakan perjamuan untuk memperingati. Aku juga ingin mengunjungi kota terdekat. Yang lain juga berpikiran sama. Sekte sistem hebat, dan kultivasi serta pengetahuan mereka meningkat tanpa henti. Namun, mereka jarang meninggalkan alam dimensi, jika mereka pergi sama sekali. Wajar jika banyak dari mereka ingin menghabiskan waktu di luar sekarang karena mereka ada di sini. Namun, Roan menggelengkan kepalanya, memberitahu mereka, cukup. Kami hanya beberapa puluh kilometer jauhnya dari kota. Bisakah Anda menebak apa yang akan dipikirkan para ahli di sana jika sebuah sekte muncul di dalam wilayah mereka entah dari mana? Lihat, sudah ada beberapa pembudidaya yang berada di dekatnya, memandang kami seolah-olah kami adalah hantu. Untuk sekte dan keselamatan semua orang, saya mengirim kalian semua kembali. Petik 2. Tidak ada yang tidak setuju dengan Roan. Namun, Roan harus menjadi idiot untuk tidak bisa mengatakan betapa kecewanya semua orang. Baiklah. Aku akan membiarkan kalian semua keluar selama beberapa hari, tapi tidak di sini. Perpindahan sekte dari alam dimensi telah menarik terlalu banyak perhatian. Saya akan mengirim Anda semua kembali untuk saat ini dan membawa Anda kembali beberapa hari kemudian ketika saya sampai di kota yang lebih jauh. Bagaimanapun, Roan juga harus menjaga kesehatan mental semua orang. Benar saja, semua orang mendengar kata-katanya, dan mereka semua mulai bersorak. Setelah itu, Roan memandang Eliana dan bertanya, apakah ada sesuatu yang harus saya perhatikan ketika memindahkan sekte kembali? Eliana mengangguk, berkata, seharusnya lebih mudah untuk memindahkannya kembali jika kamu fokus pada inti formasi pada fondasi sekte. Itulah hal yang menghubungkan seluruh sekte. Roan mengangguk setelah mendengar itu. Sangat baik. Sekitar 1 menit kemudian, seluruh sekte dibungkus dengan cahaya perak sekali lagi sebelum menghilang beberapa detik kemudian. Bab 1615. 6 hari kemudian, Roan tiba di kota Glinyer.
Kota itu tidak besar tetapi juga tidak kecil. Yah, tidak besar dalam skala alam dewa. Itu masih membawa sekitar 450 juta pembudidaya dan binatang iblis. Kota itu sendiri tidak memiliki apapun yang diinginkan Roan, tetapi itu sempurna baginya untuk menepati janjinya. Roan kemudian meninggalkan kota dan menemukan tempat yang tidak mencolok sebelum menghubungi alam dimensi. Segera setelah itu, dia membawa semua 4.598 anggota keluar. Memang, sekte telah tumbuh sejauh itu dalam 2 tahun terakhir ini. Faktanya, ada juga beberapa orang yang tidak peduli dengan kota dan tinggal di alam dimensi. Semuanya, aku akan membiarkan kalian semua keluar sekarang. Jangan lupa bahwa kontrak pengikat jiwa mencegah Anda berbicara tentang sekte atau apapun yang terkait dengannya. Bagaimanapun, Anda semua tahu konsekuensi dari mencoba melanggar aturan ini. Anda akan memiliki 1 minggu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda tidak melanggar hukum kota ini. Dia juga menambahkan, ngomong-ngomong, jika ada di antara kalian yang ingin meninggalkan sekte, kalian tidak bisa kembali. Sekte tidak akan memaksa siapapun untuk menjadi bagian darinya. Saya akan menunggu seminggu kemudian bagi mereka yang ingin terus menjadi bagian dari sekte sistem di tempat ini. Jika Anda tidak kembali saat itu, saya akan mempertimbangkan bahwa Anda ingin meninggalkan sekte. Petik 2. Roan kemudian menunjuk jarinya sambil melanjutkan, ngomong-ngomong, kota ini berjarak 15 km ke arah itu. Nah, kamu bisa melihat bangunan dan tembok kota dari sini, jadi kamu tidak akan kesulitan menemukan lokasinya. Semua orang bersemangat, tidak menginginkan apapun selain pergi ke Glinyer. Namun, beberapa lebih berhati-hati. Sekte Master Roan, bagaimana jika kita melupakan lokasi ini? Ryan dan Havek yang menjawab itu. Gunakan saja lencanamu. Saya meninggalkan suar di tempat ini yang dapat Anda gunakan untuk mengikuti lencana Anda. Jika Anda mengirim Divine Sense Anda ke dalam lencana dan memilih opsi lokasi sekte, itu akan menunjukkan kepada Anda arah suar itu berada. Petik 2. Keduanya cukup senang dengan peningkatan lencana ini. Itu menggunakan sinyal yang dipancarkan lencana untuk menemukan penerima. Lencana sudah bisa berkomunikasi satu sama lain, jadi langkah selanjutnya ini diberikan dalam proyek formasi sirkuit. Mendengar itu, para anggota sekte memegang lencana mereka dengan erat. Bagi banyak dari mereka, itu bukan hanya item komunikasi dan identifikasi mereka lagi. Lencana itu hampir sama pentingnya dengan kehidupan mereka sekarang. Dari survei yang dibuat Ryan dan Havek di lencana, mereka menemukan bahwa lencana sangat populer di kalangan gadis-gadis, yang terus memanggil satu sama lain tanpa henti untuk hampir semua hal. Ryan telah memperingatkan semua orang bahwa konten komunikasi semuanya disimpan di menara sinyal formasi sirkuit sekte. Itu berarti apapun yang dikatakan bisa didengar nanti. Namun demikian, gadis-gadis itu tidak bisa menahannya. Kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting, lencana adalah pilihan utama mereka jika bagian lain tidak ada di sana untuk berbicara. Setelah semuanya beres, para murid dan tetua sekte sistem segera berangkat ke kota. 4.598 orang mungkin tampak seperti banyak. Namun, untuk kota berpenduduk 450 juta orang, jumlah kedatangan ini hanyalah setetes air di lautan. Tidak ada yang memperhatikannya. Havek, yang tidak terlalu tertarik dengan kota, lalu memandang Ryan dan berkata, tetap saja, untuk berpikir lencana kita akan digunakan sejauh ini. Kenapa tidak ada yang peduli tentang percakapan mereka yang direkam? Saya mendengarkan percakapan tempo hari, dan percaya atau tidak, pria dan wanita itu saling menggoda. Sepertinya mereka memiliki tugas yang berbeda dan bisa bertemu untuk sementara waktu. Tetap saja, mereka cukup cabul, kau tahu. Anda sudah bisa membayangkan apa yang akan mereka berdua lakukan di kota Glinyer nanti malam. Marcella, salah satu tetua sekte, tetap tinggal karena dia juga tidak terlalu tertarik dengan kota. Dan kenapa kamu bahkan mendengarkan itu? Meskipun komunikasi direkam, Anda tidak boleh mendengarkannya kecuali jika perlu. Petik 2. Havek tertawa sebagai tanggapan. Hehe, di mana kesenangannya? Saya membangun formasi komunikasi ini dengan Ryan, jadi saya akan melakukan apapun yang saya inginkan. Selain itu, kami memperingatkan semua orang bahwa percakapan mereka sedang direkam. Mereka tidak punya hak untuk mengeluh jika saya memutuskan untuk mendengarkan mereka atau tidak. Havek kemudian menatap Marcella sebelum melanjutkan,
kamu adalah seorang penatua di sini, jadi kamu mungkin tahu bahwa kamu adalah topik pembicaraan yang umum. Apakah Anda ingin mendengar apa yang orang lain katakan tentang Anda? Mulut Marcella berkedut sebagai jawaban. Segera, wanita tua ini menemukan dirinya dalam dilema. Haruskah dia mendengar percakapan orang lain atau tidak? Moralnya mengatakan kepadanya bahwa itu salah, tetapi instingnya berteriak untuk mengetahuinya. Siapa yang tidak penasaran setelah mendengar pertanyaan seperti itu? Namun, Ryan menghela nafas sebagai tanggapan. Baiklah, aku melarang Havek mendengarkan apapun lagi. Apa? Havek tercengang. Formasi ini milikmu seperti milikku. Ryan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengatakan tidak. Namun, itu benar-benar akan menciptakan banyak masalah jika percakapan rahasia semua orang tiba-tiba mulai menyebar. Jika Anda punya waktu untuk mendengarkan hal-hal seperti itu, maka kerjakan lebih banyak proyek kami. Dan begitu saja, Havek kehilangan akses ke rekaman sistem komunikasi. Bab 1615. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Benar, namun, kami juga membuat penyimpanan dengan cara yang aman dari master formasi lainnya. Tanpa otorisasi, tidak ada yang bisa mendengarkan pesan di sana, bahkan jika mereka memiliki akses ke formasi itu sendiri. Anda dapat menganggapnya sebagai kata sandi, tetapi dengan energi surgawi. Petik 2. Namun, Ryan tidak menganggapnya perlu. Yah, aku juga tidak akan memblokir aksesnya. Marcella dan Rowan tidak mengerti, secara bersamaan bertanya sebagai tanggapan, mengapa? Ryan kemudian memandang Havek sebelum menjelaskan, Rowan seharusnya mengetahuinya lebih baik daripada orang lain. Havek tidak akan menarik kembali kata-katanya bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Dia kemudian tersenyum ketika dia bertanya pada Havek, Havek, bisakah kamu berjanji tidak akan mendengarkan rekaman di sana lagi kecuali itu perlu? Havek tidak menginginkan apapun selain berpura-pura tidak mendengar apapun. Ryan benar. Havek sangat bangga sehingga dia percaya kata-katanya lebih berharga daripada nyawanya. Contoh bagusnya adalah di dunia terbalik. Ryan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa membawa Havek keluar dengan aman tetapi tidak yang lain. Pada akhirnya, Havek menolak hanya karena dia berjanji untuk membantu anggota sektenya melarikan diri. Apakah aku benar-benar harus? Ryan mengangkat bahunya, berkata, apakah Anda lebih suka saya memblokir akses Anda ke komponen dan informasi sistem? Saya benar-benar tidak ingin alasan bodoh seperti itu menghalangi kerja sama kami dalam proyek yang kami kerjakan di masa depan. Rasanya kita tidak bisa saling percaya, dan Anda tahu masalah seperti ini bisa meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya ketegangan. Havek jelas tidak ingin apapun menghentikan pekerjaannya pada formasi. Bagus. Aku tidak akan mendengarkan apapun kecuali kita perlu. Astaga, kau benar-benar tidak menyenangkan. Namun, Havek cukup puas jauh di lubuk hati. Jika Ryan benar-benar memblokir aksesnya ke sistem komunikasi, itu pasti akan mempengaruhi hubungan mereka. Marcella yang agak kecewa menghela nafas setelah itu. Meskipun saya pikir itu keputusan yang tepat, saya harus mengakui bahwa saya ingin tahu tentang apa yang orang lain katakan tentang saya. Havek segera menjawab itu. Oh, yang bisa saya bantu. Saya tidak akan mendengarkan percakapan yang tersimpan lagi, tetapi saya tidak mengatakan apa-apa tentang yang sudah saya dengar. Anda pasti bagian dari beberapa dari mereka. Jadi, apakah Anda ingin tahu apa yang saya dengar? Petik 2. Ryan dan Rowan memutuskan untuk mengesampingkan kedua idiot itu untuk saat ini. Havek punya akal sehat. Dia pasti tidak akan mengatakan apapun yang dapat membuat masalah di sekte, atau begitulah yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, Marcella menjadi marah. Para itu, biarkan saja mereka kembali ke sekte. Hukuman mereka akan menyakitkan, sangat menyakitkan. Ryan menggelengkan kepalanya pada akhirnya dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Rowan, bukankah anggota kita akan membuat masalah di Glinyer? Rowan mengangguk, berkata, kemungkinan besar, beberapa akan mendapat masalah. Apakah kamu lupa? Kami merekrut banyak orang licik, jahat, dan oportunistik. Selain kesetiaan kepada sekte, mereka tidak memiliki batasan lain. Petik 2. Apakah itu tidak apa-apa? Ryan merasa aneh bahwa Rowan tidak khawatir tentang itu. Rowan tampaknya tidak terlalu peduli. Kenapa tidak? Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang sekte atau hal-hal yang terkait dengannya. Kontrak pengikat jiwa akan membunuh mereka sebelum mereka mencoba. Karena itu masalahnya,
biarkan mereka menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Ryan terkejut dengan jawabannya. Mungkinkah kamu sudah mengharapkan mereka untuk melanggar hukum kota? Rowan mengangguk sebagai jawaban. Jika mereka tidak melakukannya, itu akan menjadi keajaiban. Yah, toh tidak banyak yang akan ditangkap. Petik 2. Benar saja, Ryan menerima beberapa informasi beberapa hari kemudian tentang beberapa anggota sekte mereka ditangkap atau bahkan dibunuh. Sebagian besar dari mereka terlibat dalam masalah dengan kultivator lain dengan dukungan besar di kota. Mereka mungkin memiliki teknik dan pelatihan kultivasi sekte. Namun, kultivasi mereka masih rendah, dengan hanya beberapa yang berada di alam transformasi jiwa. Secara alami, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap para pembudidaya di Saint Realm dan di atasnya. Satu-satunya alasan mereka bahkan mencoba menimbulkan masalah di kota adalah karena mereka mendahului diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka jauh lebih kuat sekarang, yang kebanyakan dari mereka tidak terbiasa. Pada akhirnya, mereka membayar harganya. Ryan tidak bodoh. Dia mengerti bahwa selain membiarkan orang memiliki waktu luang di Gleaner, Rowan juga berharap untuk menyingkirkan anggota yang tidak layak. Tentu, Rowan mengundang banyak orang jahat, agar sekte itu tidak menjadi rumah kaca. Namun, jika orang-orang ini bahkan tidak bisa mengerti bagaimana menahan diri sekarang setelah mereka mendapatkan kekuatan, maka mereka tidak perlu banyak di sekte tersebut. Rowan sama sekali tidak akan membalas dendam atas orang mati atau mencoba membebaskan tidak ada yang ditangkap. Tentu saja, meskipun sebagian besar kasus ini adalah kesalahan para pembudidaya sekte sistem, ada beberapa kasus di mana itu bukan kesalahan. Untuk kasus-kasus tertentu di mana anggota sekte tidak melakukan kesalahan, Ryan dan Rowan setidaknya mencoba untuk memeriksa apa yang terjadi. Yah, sebenarnya bukan Ryan dan Rowan, tetapi anggota sekte lain seperti para tetua. Lagi pula, Ryan dan Rowan tidak akan keluar untuk setiap kali seorang anggota sekte dianiaya. Mereka tidak sebebas itu. Sebagai gantinya, Rowan kembali berkultivasi setelah memberi Luan beberapa tes lagi. Adapun Ryan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mengerjakan formasi dengan Havek. Last but not least, ada anggota sekte yang juga tidak peduli untuk pergi keluar. HG, misalnya, lebih suka tinggal di sekte, merawat anak-anak. Marcella juga tinggal di belakang dan hanya berkultivasi. Seminggu kemudian, orang-orang dari sekte sistem berkumpul di suar di luar kota. Ryan dan Rowan mengharapkan jumlah anggota sekte turun 100 atau 2. Namun, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kenapa 4.598 keluar, tetapi lebih dari 5.200 kembali? Bab 1617. Itu masuk akal karena semua teknik budidaya di sekte berada pada tingkat kekuatan penguasa benua. Yah, setidaknya benua yang mirip dengan Huring dan yang lainnya, bukan yang kuat di pusat alam dewa. Bagaimanapun, dikombinasikan dengan pelatihan Rowan dan lingkungan kultivasi yang hebat, semua orang tumbuh lebih kuat. Kebetulan meskipun mereka tidak dapat berbicara tentang rahasia sekte sistem, mereka setidaknya dapat mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari sebuah sekte dan itulah alasan mereka menjadi lebih kuat. Tidak ada yang salah dengan itu karena semua orang akan bergabung dengan sekte, berharap untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, itu adalah norma. Melihat seberapa kuat anggota sekte itu daripada para pembudidaya normal, beberapa orang lain memutuskan untuk bertanya apakah mereka bisa bergabung dengan sekte para murid itu. Ryan dan Rowan telah mengizinkan anggota sekte untuk merekrut lebih banyak orang dan bahkan meminta beberapa dari mereka untuk membantu merekrut sebelumnya. Mereka hanya tidak menyangka bahwa lebih banyak lagi yang akan muncul sekarang. Yah, itu bukan hal yang buruk karena kontrak pengikatan jiwa akan mencegah pengkhianatan dalam jangka pendek. Dengan itu, Ryan kemudian terbang dan berhenti di atas orang-orang yang berkumpul di sana. Ahem, pertama, semua orang yang sudah menjadi anggota sekte sistem bisa kembali. Adapun sisanya, tunggu sebentar. Petik 2. Kandidat baru bingung dengan kata-kata Ryan. Lagi pula, mereka tidak tahu di mana sekte itu berada. Mengatakan bahwa sekte itu berada di dalam alam dimensi seluler jelas merupakan bagian dari rahasia sekte itu. Jadi para murid tidak dapat memberi tahu para pendatang baru. Asteris fup, fup, fup. Hanya dalam beberapa detik, semua anggota sekte menghilang ke udara tipis, sangat mengejutkan para pembudidaya yang berniat untuk bergabung. Namun,
Ryan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir banyak. Nah, aku percaya kalian semua ingin masuk sekte. Namun, pernahkah kalian semua diberitahu bahwa begitu bergabung, kalian akan meninggalkan Glinyer? Kemungkinannya adalah Anda tidak akan pernah melihat Glinyer lagi dalam hidup Anda. Apakah Anda yakin ingin bergabung dengan sekte saya? Petik 2. Benar saja, tidak semua orang diberitahu tentang ini, sebagian besar karena anggota sekte yang membawa mereka takut bahwa mereka mungkin akan menceritakan rahasia sekte tersebut. Lebih baik membiarkan Ryan melakukan penjelasannya. Jangan pernah kembali. Mengapa? Apakah itu jauh? Segala macam pertanyaan muncul, tetapi Ryan hanya mengangkat tangannya. Cukup, saya tidak bisa memberitahu Anda lebih dari itu. Juga, siapapun yang ingin bergabung harus menandatangani kontrak pengikat jiwa. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda akan memiliki akses ke teknik kultivasi, lingkungan kultivasi, dan peralatan yang jauh lebih baik. Last but not least, Anda dapat meninggalkan sekte kapanpun Anda mau. Kontrak pengikat jiwa tidak akan menghentikan Anda untuk melakukannya. Saya akan memberi kalian semua 30 menit untuk memikirkannya. Jika Anda percaya bahwa menjadi lebih kuat dari pembudidaya rata-rata sudah cukup menjadi alasan, maka tetaplah di sini. Jika tidak, kembali saja ke Glinyer. Dengan mengatakan itu, Ryan kembali dari langit dan mendarat di dekat Suar. Masih ada sekitar 1 jam sebelum waktu yang ditetapkan Rowan selesai. Lebih banyak anggota sekte mungkin tiba sampai saat itu. Hanya setelah itu dia akan menghapusnya dari tempat itu. Benar saja, sebagus kelihatannya, kata-kata kontrak mengikat jiwa, dan tidak pernah kembali, membuat banyak pelamar takut. Dari 4.598 pembudidaya yang pergi ke kota, 4.345 kembali. Sisanya dari 5.200 adalah semua pendatang baru yang ingin bergabung dengan sekte. Namun, setelah 30 menit Ryan hilang, hanya 73 menit yang tersisa. Pada akhirnya, mayoritas yang datang bukanlah orang-orang dalam situasi putus asa. Mereka memiliki kehidupan, teman, keluarga, dan sebagainya. Itu sebabnya si kembar selalu ditujukan untuk orang-orang seperti pengemis dan sejenisnya. Sangat baik. Ke depan dan baca kontraknya. Ryan sudah membaca banyak kontrak, jadi semua orang hanya perlu menandatangani. Setelah itu, aku akan membiarkan kalian semua melihat seberapa benar keputusan yang kamu buat hari ini. Dan begitu saja, sekte itu mendapat 73 anggota lagi. Setelah orang-orang baru ini dikirim ke alam dimensi, Ryan memandang Rowan di sisinya. Jadi, sepertinya kita kehilangan lebih dari 200 orang. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Kamu tahu betul alasannya. Ngomong-ngomong, sekarang setelah ini selesai, saya tidak berniat berhenti lagi sebelum mencapai labgram. Jika Anda atau orang-orang di dalam masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota Glinyer, Anda sebaiknya melakukannya. Biarkan saya bertanya kepada kelompok Eliana. Mungkin mereka membutuhkan beberapa bahan untuk sekte, jawab Ryan. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Eliana mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan semua yang dia butuhkan selama minggu ini. Hal-hal lainnya terkait dengan formasi, yang merupakan sesuatu yang harus diurus oleh Aula Formasi. Petik 2. Rowan puas mendengarnya. Bagus. Ryan baru saja akan kembali ke alam dimensi ketika dia menyadari sesuatu. Ngomong-ngomong, di mana Luan? Rowan menggelengkan kepalanya, memberitahunya, jika dia mengikuti tugas yang kuberikan padanya dengan benar, dia seharusnya tidak berada di Glinyer lagi. Apa? Ryan tercengang. Di mana kamu mengirimnya? Rowan kemudian membuka dan melemparkan Ryan peta benua Hiwer. Misinya adalah melakukan perjalanan sendirian sampai dia mencapai kota Danglan, kota terdekat dengan pembatas benua antara Hiwer dan Labgram.